Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 15 April 2024 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Semoga berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang telah diselamatkan ini terus mengupayakan kekudusan dalam hidup kita. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, rahmat iman, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ini, saya sangat bersyukur karena saya dipercaya untuk membawakan kembali renungan Daily Fresh Juice. Dan sumber inspirasi renungan yang saya bawakan berdasarkan pada Injil hari ini sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik, yaitu iman dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar dan kita baca, perlu kita pahami dari dua point of view. Pertama, dari point of view orang-orang yang menerima mukjizat. Diceritakan dalam Injil Yohanes bahwa orang-orang tersebut bergegas mencari Yesus setelah peristiwa Yesus menjadikan mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Bisa saja dalam pikiran mereka, maksudnya orang banyak itu, bertanya-tanya. Mereka mikir nih, hal spektakuler apa lagi nih yang akan Yesus lakukan pada hari berikutnya
sehingga mungkin saja hal tersebut yang memotivasi mereka untuk mencari Yesus. Point of view yang lain, dari point of view Tuhan Yesus. Perihal mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang diperbuat Tuhan Yesus jelas bertujuan bukan untuk kemasyhuran namanya. Tuhan Yesus ingin agar Bapa di sorga dipermuliakan dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus yang kemudian bertobat lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Tanda atau mukjizat itu memang perlu dilakukan Tuhan Yesus atas dasar kasih dan untuk meneguhkan iman orang-orang banyak tersebut. Dari sini kita bisa lihat ada 2 point of view yang berbeda. Yang satu mencari Tuhan Yesus karena mau melihat hal-hal duniawi yang spektakuler, yang wow, yang wah. Sedangkan yang lain, dalam hal ini Tuhan Yesus, menginginkan adanya pertobatan, penyelamatan, dan percaya kepada Yesus yang adalah Allah sendiri dalam rupa manusia, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Yang mana jika kita terus membaca secara lengkap Injil Yohanes bab 6 ini, dari awal hingga akhir, kita akan menjumpai bahwa orang banyak itu pada akhirnya bubar jalan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena perbedaan motivasi, perbedaan kepercayaan, perbedaan sudut pandang. Saya, dan mungkin saja Anda sekalian para pendengar Fresh Juice, tak jarang kita pun bersikap seperti orang banyak tersebut yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Mencari Tuhan Yesus kalau, tanda kutip, kepepet. Atau untuk mengenyangkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, bukan karena kita telah menjadi percaya sepenuhnya. Gak bisa dipungkiri bahwa cobaan, atau kalau bahasa refleksi pribadi saya menyebutnya proses pemurnian dalam hidup, membawa goncangan terutama pada iman kita, atau bahkan bisa membuat kita luluh lantah imannya. Dan itu semua kembali kepada sejauh mana atau sampai manakah sikap batin dan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Layaknya benih yang ditaburkan dan jatuh di berbagai macam tanah. Itu jugalah yang menjadi refleksi kita. Sedewasa manakah kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita baru percaya kalau permohonan kita dikabulkan? Atau apakah kita baru percaya kalau sudah melihat Yesus secara langsung? Ya, ini memang contoh ekstrim. Kalau melihat Yesus secara langsung artinya kita sudah meninggal, kan? Atau apakah kita tetap percaya kepada Yesus sekalipun kita belum menerima apa yang kita mohon, sekalipun kita belum melihat adanya mukjizat spektakuler hari ini, sekalipun kita sedang dalam proses pemurnian yang hebat, atau orang umum bilang tadi cobaan, ya. Apakah kita tetap percaya dalam situasi-situasi seperti itu? Saya dapat bersaksi seperti ini bukan otomatis, bukan spontan begitu saja, bukan juga kebanyakan teori. Namun orang terdekat saya, ataupun mereka, ataupun para pemirsa Fresh Juice yang mengikuti kisah inspirasi yang saya bagikan, mungkin tahu betul bagaimana saya mengalami titik terendah dalam hidup, sampai saya bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan dari proses pemurnian hidup itu, sekarang dengan mantap saya dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, sungguh nyata dalam hidup saya. Lalu setelah sekian banyak proses pemurnian dalam hidup saya, apakah sekarang hidup saya tenang-tenang aja gitu, seperti lautan teduh gitu? Oh, tentu tidak. Ombak dalam lautan kehidupan yang saya arungi bersama istri dan anak-anak saya semakin buas. Semakin kita naik kelas, semakin beda proses pemurnian
atau kalau kita boleh bilang ya proses cobaannya. Tapi dalam posisi sikap batin yang sekarang, rasa-rasanya saya dan keluarga mantap untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan Yesus selalu ada untuk kita semua. Itu yang pasti. Tuhan tidak menjanjikan pengabulan secara instan. Tuhan tidak menjanjikan adanya hal-hal spektakuler. Hal-hal itu Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami untuk meneguhkan iman kami yang dulu mungkin rapuh dan juga mungkin sangat tergoncang dengan adanya proses-proses yang kami jalani. Tapi hari ini, izinkan saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Jangan sampai seluruh proses pemurnian ataupun bahasa Anda sekalian cobaan membuat kita menjadi tergoncang, atau kita hanya mencari Tuhan dari sisi pemuas kedagingan kita, karena itu semua berlawanan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hanya dengan pertobatan, sesal sempurna, kerendahan hati dan penyerahan diri yang sungguh untuk diajar, dipimpin, diperintah oleh Tuhan Yesus, dalam arti lain memberikan tempat istimewa buat Tuhan Yesus untuk meraja dan memerintah dalam hidup kita, maka di situ kita akan hidup dalam Yesus dan mendapatkan pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Menjadi Katolik gampang, tapi menjadi Katolik yang sejati adalah kita siap untuk mengalami pengalaman hidup bersama-sama dengan Yesus. Tidak sekedar bagaimana Yesus berdasarkan logika kita, tapi bagaimana kita hidup di dalamnya dan Dia di dalam kita. Dan kita benar-benar mengerti betul siapa yang kita imani, siapa yang kita cintai, siapa yang kita sembah. Dan lewat pengalaman bersama dengan Yesus itulah yang akan membuat kita semakin percaya pada penyelenggaraan Allah dan kehadirannya. Untuk itu, buat kita yang masih bersikap layaknya orang banyak dalam kisah Injil hari ini, yuk kita berbenah diri. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba, dalam arti akhir zaman. Dan jangan sampai bila mana saat itu tiba, kita masih dalam keadaan tidak percaya, kurang percaya, yang mengakibatkan iman kita menjadi murtad, yang mengakibatkan kita menjadi jauh terpisah. Jangan sampai. Selagi masih ada waktu, mari kita bertobat, percaya dan kembali bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Dan gereja yang kita imani saat ini, gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, adalah gereja yang benar. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bacaan Injil yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada renungan hari ini. Bapa, kami telah menang oleh karena wafat, sengsara, kebangkitan Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah ditawarkan oleh keselamatan yang telah Yesus wartakan kepada kami. Kami mau ambil keselamatan itu, kami mau menuju pada hidup kekal abadi di surga. Sekalipun jalan itu gak mudah, sekalipun jalan itu berliku, sekalipun jalan itu membutuhkan effort lebih untuk ketahanan iman, tapi dengan bimbingan Roh Kudus, kami mau dibentuk, kami mau diolah, kami mau bertobat, kami mau percaya. Ya Bapa, jangan biarkan kami terpisah darimu, apalagi kehilangan cintamu. Bunda Maria, Bunda, kami berdoa kepadamu sebagai anak, mohon agar kami semakin diperkenalkan kepada Yesus anakmu Sang Putra Allah. Mohon agar kami selalu didoakan, kami ini lemah, kami ini berdosa, tapi kami ingin selalu mengupayakan hidup kudus, agar kami tidak terpisah dari Allah,
kami tidak terpisah dari gerejanya. Kami tidak masuk pada maut. Tolong doakan kami ya Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang bersedia mendengarkan renungan pada hari ini, telah menjadi pendengar Fresh Juice yang setia. Sekiranya Tuhan Yesus adalah junjungan kita, adalah sandaran dan kekuatan kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Yesus, kaulah andalanku. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 15 April 2024. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.